wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS pada bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, peserta didik mampu menjelaskan konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai perdagangan internasional. Tidak ada suatu negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri karena faktor sumber daya alam dan produksi. Perbedaan sumber daya alam dipengaruhi oleh luas daerah, perbedaan iklim, letak geografis, dan astronomis. Dan perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara atau yang disebut perdagangan internasional. Pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan tersebut dapat berupa perorangan, pemerintah, ataupun perusahaan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama, keinginan memenuhi segala kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, keinginan mendapatkan pendapatan yang berlebih. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang ketiga, kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Yang keempat, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negeri sendiri. Dan yang kelima, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja. Adapun hambatan perdagangan internasional adalah yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan negara pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan negara pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya seperti ASEAN. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. Dan yang terakhir, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.